Walaupun saya tanam cabai baru pemula, namun saya pribadi punya keyakinan bahwa tanaman cabai ini sama halnya dengan tanaman yang lain, sama kayak saya menanam alpukat. Ini adalah makhluk hidup yang perlu diberi makan, beri minum, beri obat kalau dia sakit, dan juga kita rawat, kita kasih penangkal obat ketika dia kena serangan hama. Nah, itu juga saya lakukan di tanaman cabai saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Danang. Saya petani cabai dari Yogyakarta, tepatnya di Godean. Saya menanam cabai sebenarnya bukan hal yang saya pikirkan dari awal, karena memang fokus saya sebenarnya menanam tanaman alpukat. Ketika itu tanaman alpukat saya jaraknya lumayan jauh, akhirnya saya memutuskan untuk tumpang sari. Nah, itu di lahan saya yang satunya lagi. Nah, setelah saya nanam sekitar 1 periode, dan di situ saya mulai berhitung untuk biaya operasional saya menanam alpukat sama operasional menanam cabai itu ternyata bisa nutup. Akhirnya saya fokuskan, dan sekarang saya nambah lahan baru, lahan yang sekarang ini bisa teman-teman lihat di sini. Oke, walaupun saya tanam cabai baru pemula, namun saya pribadi punya keyakinan bahwa tanaman cabai ini sama halnya dengan tanaman yang lain, sama kayak saya menanam alpukat. Ini adalah makhluk hidup yang perlu diberi makan, beri minum, beri obat kalau dia sakit, dan juga kita rawat, kita kasih penangkal obat ketika dia kena serangan hama. Nah, itu juga saya lakukan di tanaman cabai saya, dan karena prinsip saya itu tadi, alhamdulillah saya bisa menanam cabai dengan kondisi seperti ini. Untuk tanaman cabai keriting ini saya baru tanam sekali ini di lahan ini, dan untuk lahan satunya baru saya mulai start 1 bulan yang lalu, dan sebelumnya saya sudah nanam cabai rawit. Usianya waktu itu 8 bulan, 9 bulan saya tumbang, dan sekarang mulai tanam cabai keriting ini, seperti itu. Di dalam pembuatan lahan tanam cabai ini, kita mengolah tanah dengan memberikan campuran kotoran hewan, serta kita juga membuat pipa instalasi irigasi untuk tanaman cabai ini. Jika ingin mengairi, tinggal buka keran aja. Kebun ini perdana panen untuk yang kedua, kurang lebih hari ini bisa mencapai 1 kuintal cabai. Namun hari ini harga cabai baru turun, tetap kami harus menjualnya karena tidak mungkin kita menampung cabai, karena kan beresiko besar apabila sampai busuk. Untuk luasan tanah yang saya pakai ini kurang lebih 4.000 meter persegi, dan ini merupakan tanah kas desa yang saya sewa. Kalau target kita itu 7 ton ya Mas, dalam siklus hidup tanaman cabai. Moga aja sesuai dengan targetan. Biaya perawatan cabai di sini paling mahal itu obat, karena seminggu bisa 2 kali penyemprotan untuk patogen dan virus. Sedangkan untuk panen, kita cukup memberdayakan masyarakat sekitar untuk panen cabai seminggu 2 kali. Ketika tanaman terserang hama, kita pastikan dahulu seberapa banyak tanaman yang rusak karena hama. Jika lebih dari 30%, saya memilih untuk mengganti tanaman itu dengan tanaman baru. Karena kalau sudah banyak yang rusak, kita obati sangat sulit untuk kembali seperti semula. Nah, kami menghadapi beberapa kendala dalam pemasaran cabai saat ini.
Nah, salah satunya adalah fluktuasi harga yang tidak stabil. Kadang-kadang harga cabai turun drastis karena pasokan berlebihan di pasar, sementara pada saat lain harga naik tajam karena kekurangan pasokan. Hal ini membuat sulit untuk merencanakan penjualan kami dengan baik. Kami lebih memilih menjual cabai ke tengkulak dengan cara kiloan daripada dengan cara ditebas. Untuk teman-teman yang memang ingin membeli cabai yang kami tanam, kami persilakan, monggo nanti langsung datang ke rumah saya. Untuk alamatnya nanti mungkin di video ini akan disertakan di deskripsi ya Mas ya. Nah, jadi pembelian bisa langsung, nanti kami itu panen seminggu kurang lebih 2 kali. Bisa janjian, misalkan hari ini panen itu biasanya janjian. Saya beberapa konsumen saya udah janjian. Besok kami melakukan pemanenan, monggo yang mau membeli nanti kami siapkan dulu. Nanti ketika panen sudah selesai, pelanggan kesini tinggal ngambil saja dan melakukan pembayaran. Atau misalkan memang teman-teman mau main ke sini ingin belajar, tepatnya sama-sama belajar karena saya pribadi juga masih belajar, monggo kita sharing-sharing bareng langsung ke lokasi. Bisa janjian dulu, kalaupun tidak janjian juga tidak apa-apa. Saya kebetulan hampir setiap hari di lokasi, tapi saya sarankan untuk ke lokasinya itu sore hari. Kadang-kadang kalau pagi itu mohon maaf, kadang-kadang saya harus koordinasi dengan petani-petani yang harus saya kasih job desk lah. Kira-kira seperti itu. Kalau sudah siang sampai sore biasanya saya itu cenderung nganggur, paling cuman keliling kebun, ngecek-ngecek. Tapi kalau pagi terus terang agak sibuk sedikit, bukan berarti tidak boleh, kalaupun harus datang pagi tetap boleh, yang penting nanti janjian dulu. Tapi yang jelas kalau sore saya banyak slotnya begitu. Selain itu, saya juga mendokumentasikan cara saya melakukan apa namanya itu penanaman cabai maupun alpukat itu di channel YouTube. Kebetulan saya juga lagi belajar mendokumentasikan. Tujuan saya adalah biar saya pribadi ketika nanti ada trouble, saya tinggal buka konten saya yang pernah saya lakukan, jadi saya juga tidak lupa. Yang kedua mungkin bisa untuk tempat sharing beberapa teman yang memang apa namanya itu ingin belajar namun tidak sampai ke sini atau jarak jauh, bisa nanti cek-cek di video saya. Untuk alamatnya nanti bisa dicantumkan di deskripsi nggih. Itu aja. Oke, mungkin ini tadi yang bisa saya sharing ke teman-teman. Yang penting itu nanem. Masalah harga itu kita serahkan pada pasar, untuk hasil maksimal juga kita serahkan kepada Yang Maha Kuasa. Yang penting kita ini sebagai petani lakukan yang bisa kita lakukan, optimalkan tanaman itu semaksimal mungkin, rawat dengan sepenuh hati. Sekian yang bisa saya informasikan. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.